Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Osaka Semamio, obrolan santai berkualitas. Hari ini kita di episode kali ini pastinya bakal membahas hal-hal yang menarik, yaitu bertemakan dengan kenakalan remaja. Di sini kita kedatangan narasumber kita yang cantik nih. Beliau merupakan salah satu kader Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai Kabid di Ipmawati. Langsung aja kita sambut. Halo Kak Fia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Dara sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Kak Fia lagi sibuk ngapain nih akhir-akhir ini? Kalau tanya kesibukan sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. Ya paling tentang sekitar masalah tentang sekolah. Apalagi aku sekarang udah kelas 12. Tahu sendiri kalau mau lanjut ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi yaitu universitas. Nah, mungkin kesibukannya cuman nyiapin belajar SBMPTN dan yang lain-lain. Terus habis itu kita kan juga mau pas ya. Iya, minggu depan. Kesibukan cuman itu sih, cuman belajar dan belajar. Tapi ya udah kelas 12 nih, berarti perjuangannya juga lebih Benar banget. kuatkan lagi, dinaikkan ya. Oke, kembali lagi di tema kita awal tentang kenakalan remaja. Aku mau nanya nih, menurut Kak Fia sendiri kenakalan remaja itu kayak gimana sih? Kalau menurutku kenakalan remaja itu pasti dialami oleh setiap individu. Iya. Pasti di mana individu tersebut mengalami fase kenakalan remaja, yaitu dia menyimpang dari perilaku yang positif, lebih mengarah ke yang negatif. Tapi kebetulan aku juga anak IPS. Di IPS itu ada pelajaran sosiologi, di mana aku juga belajar tentang kenakalan remaja ini. Nah, kalau misalnya yang aku pelajari itu kenakalan remaja itu perilaku yang menyimpang atau menyalahi aturan, norma, hukum yang dilakukan oleh para remaja. Gitu ya. Oke. Di sini sebutin satu aja contoh dari kenakalan remaja Kak Fia. Sebenarnya kalau contoh kenakalan remaja itu banyak sih yang dijumpai tadi sekitar kita ya. Apalagi sekarang mungkin kayak banyak banget kasus-kasus di luar sana tentang kenakalan remaja. Contohnya kemarin nih baru aja lewat TikTok aku. Kamu punya TikTok kan, Dara? Oh, punya dong. Nah, di FYP aku tuh lewat, jadi ada kasus pembulian di panti asuhan di Malang. Dan yang korban ini usianya masih muda loh. Coba tebak berapa? Berapa tuh? 13 tahun. Masih kecil banget ya. SMP ya? Iya, 13 SMP. tahun ya. SMP udah mengalami pembulian dan pelakunya juga nggak cuman melakukan kekerasan, dia juga melakukan, mohon maaf, pelecehan seksual kepada anak yang masih berumur 13 tahun ini. Kan masih dihitungnya itu kan masih di bawah umur ya? Masih kecil banget. Benar. Kalau boleh tahu pelakunya siapa nih Kak? Nah, yang bikin kesel, yang bikin marah, yang bikin pokoknya campur aduk. Kesel banget. Ya, dia itu pelakunya itu temannya sendiri. Waduh. Temen bermain. Jadi ada 8 orang. Dan mereka itu tiba-tiba nyeret si korban tadi ke lapangan yang luas. Kemudian melakukan aksi kejahatannya tadi. Duh, parah banget nih Kak Fia ya. Nah, jangan sampai dicontoh loh ya. Iya. Gak baik banget ya teman-teman ya. Menurut Kak Fia apa sih kontribusi yang bisa dilakukan buat mencegah hal-hal kayak gini? Contoh dari tadi yang kasus yang kita bahas tadi, itu mungkin kontribusi temennya ketika dia melihat si korban atau termasuk notabene temennya, dia udah betul dia ngelapor ke pihak yang berwajib. Pihak berwajib pun kan pasti bekerja ya ketika kita melaporkan sesuatu atau kasus-kasus, kan pasti mereka juga masa diem aja, kan nggak mungkin. Nah, pihak berwajib ini menangani kasus dengan baik untuk memberikan sanksi kepada si pelaku. Ya masa cuman korbannya aja yang menangani? Harus adil ya. Iya, harus adil dong. Jadi pihak berwajib kan ini kan udah menangani si pelaku. Nah, si temannya ini membantu si korban untuk memperbaiki kembali mentalnya, menghilangkan rasa traumanya. Jadi dengan cara apa? Ya ditemenin, jangan ditinggalin, ditemenin, diajak ngobrol sampai nanti mental si korban ini mulai membaik. Pokoknya dia mulai merasa relax, lebih baik daripada yang setelah kejadian itu. Kemudian mungkin si temannya bisa membawa si korban ke psikolog yang biasanya menangani hal-hal seperti itu ya. Untuk tadi itu memperbaiki mental atau terus kemudian psikologisnya dan
segalanya, aspek-aspek yang lain. Oke, kayak gitu ya Kak Fia ya. Terus kalau upaya kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan remaja zaman sekarang buat generasi kita untuk Indonesia untuk kedepannya? Sebenarnya kontribusi yang kita lakukan, apalagi kita remaja, kita masih mungkin bisa dibilang anak-anak menuju remaja ya. Iya. Itu ya udah dari hal kecil aja, jangan nunggu jadi orang yang besar. Jangan nunggu jadi orang yang jadi. Maksudnya orang yang jadi itu apa? Iya. Kayak misalnya kamu menjadi presiden, kamu menjadi ketua OSIS, kamu menjadi bos besar, baru melakukan kontribusi, itu nggak usah. Jangan menunggu kayak gitu dulu. Iya. Mulai dari hal kecil, dari lingkungan terdekatmu dulu deh. Kayak misalnya circle pertemanan nih yang paling dekat kan. Biasanya sehari-hari kan sama temen ya kalau di sekolah kan. Terus habis itu tetangga, habis itu keluarga. Itu lakuin hal-hal kecil. Contoh hal-hal kecil ini juga ada nih. Jadi aku punya 4 kata ajaib. Apa tuh Kak Fia? Kata ajaib ini ada terima kasih, tolong, maaf, permisi. 4 kata ajaib ini menurutku berpengaruh buat lingkungan sekitar kita. Efeknya itu besar. Dan ini reminder buat aku sendiri untuk melakukan hal-hal keempat ini, atau mengucapkan kata-kata ajaib ini. Karena ya itu tadi efeknya besar kepada kita. Karena kalau misal kita berterima kasih setelah ditolong, pasti yang nolong kita atau orang yang kita ucapkan terima kasih tadi merasa kayak, wah aku nih dihargai ya. Jadi dia merasa aku juga menghargai dia. Jadi kita punya timbal balik yang baik. Gitu. Tapi sedihnya 4 kata ajaib ini udah mulai mudar di masyarakat Indonesia. Atau mungkin bahkan bisa dibilang hilang. Kenapa kok aku bisa bilang kayak gini? Karena ada nih, satu contoh nih. Dari waktu itu aku pernah lihat di artikel Putri Keraton Yogyakarta itu, waktu itu beliau datang ke Jakarta. Nah, waktu itu dia tuh mau nyebrang gitu loh, nyebrang jalan. Nah, itu dibantu sama satpam di sekitarnya. Setelah dibantu sama satpam tadi, beliau tuh mengucapkan kata terima kasih. Maksudnya terima refleks kasih. Gitu ya. Refleks. Udah kebiasa. Apalagi dia Putri Keraton. Mannernya kan udah dicap baik. Dibimbing dengan baik. Kayak udah sopan kan. Jadi dia ngucapin terima kasih itu. Tapi sedihnya masyarakat di sekitar sana malah mengejek, terus mengatai beliau maaf kampungan gitu kan. Sedih banget kan. Kata terima kasih, maaf, tolong, permisi itu penting banget. Kayak wajib gitu. Wajib. Apalagi kayak kata Naura itu yang ucapkanlah permisi. Iya benar-benar. Nah, jadi dari podcast kita kali ini dapat disimpulkan ya teman-teman, kalau kalian mau berkontribusi tuh kalian nggak usah menunggu untuk jadi orang yang besar kayak yang terpandang. Kita tuh bisa memulai dari hal-hal kecil seperti dalam circle pertemanan kita dulu, terus nanti merambat ke yang lainnya yang lebih besar. Seperti kalimat yang pernah saya dengar, jangan menunggu sempurna untuk hasil yang sempurna. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian podcast kita hari ini. Sebelumnya aku mau bilang makasih buat Kak Fia udah ngeluangin waktunya. Sukses selalu ya Kak Fia. Sukses selalu terus. Buat yang di rumah juga ya. Oh ya, jangan lupa ya tadi berkontribusi itu nggak harus jadi orang besar dulu. Bisa dimulai dari hal-hal kecil. Oke? Sekian podcast kita kali ini. Jangan lewatkan podcast-podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.